Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera kepada para petambak dimanapun berada. Di dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi cara budidaya ikan bandeng semi tradisional atau tanpa pakan pelet, namun tanpa penjemuran juga. Padahal penjemuran adalah bagian yang pokok yang harus dikerjakan dalam budidaya ikan bandeng. Tapi mungkin saja ada yang tidak mampu untuk mengurasnya atau tidak sempat. Simak saja videonya, jangan berganti video yang lain. Dan jangan lupa, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dari video-video kami yang baru. Dan kami umumkan bahwa channel Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway atau dalam bahasa sederhananya syukuran, bagi-bagi hadiah menuju 5.000 subscriber. Siapa saja yang mau ikutan silakan tulis kata sukses di kolom komentar. Nanti akan kami undi secara acak. Siapa saja yang akan menjadi pemenang akan mendapatkan bingkisan dari Bandeng Super. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada titik pembahasan, yaitu cara budidaya ikan bandeng semi tradisional atau tanpa pelet, namun tanpa penjemuran tanah. Apakah akan berhasil? Tentu saja hasilnya akan kurang maksimal. Tapi di sini tenang saja, kami akan berbagi solusi, tips cara penanganannya sesuai dengan pengalaman saya. Langsung saja pada penanganan yang pertama, yaitu mengondisikan tambak. Di antaranya adalah memperbesar tanggul tambak dengan kelebaran minimal 3 meter atau lebih, supaya aman dari hantaman air pasang yang menimbulkan kebobolan tanggul tambak. Kemudian yang kedua, mengangkati lumpur dari tepi tambak, menjadikan parit-parit dengan ukuran lebar minimal 3 meter dan kedalaman 1 meter sebagai rumah-rumah ikan bandeng. Yang ketiga, mempersiapkan pintu air. Bisa menggunakan bambu, kayu, cor beton atau pipa yang agak besar sebagai sarana gonta-ganti air. Yang keempat, memasang saringan di depan pintu air sebagai pencegah hama dan parasit bandeng. Bisa menggunakan waring hijau, pasang secara melingkar secukupnya. Yang kelima, merapatkan tanggul tambak dengan memasang waring di sekeliling tepi tambak dengan waring supaya terhindar dari hama dan parasit dari kebobolan tambak. Penanganan yang kedua yaitu mengolah tambak sebelum penebaran bibit bandeng. Di antaranya adalah mengurangi volume air. Karena ini teknik tanpa penjemuran, maka sebaiknya jangan terlalu banyak-banyak airnya. Cukup 20 cm dari atas permukaan air hingga dasar tambak pada bagian tengah. Kemudian yang kedua, pembasmian hama dan parasit bandeng. Biasanya saya menggunakan 2 kantong samponen yang bergambar ikan hiu untuk 1 hektar dengan kondisi air sedikit saja, dan tutup pintu air rapat-rapat. Diamkan hingga larut minimal 1 minggu lamanya hingga proses penebaran bibit. Yang ketiga, letakkan runta-runta atau ranting-ranting pohon yang berdaun kering dan kohe kambing, kotoran kambing. Letakkan di dalam tambak sebanyak-banyaknya dengan wadah karung, waring atau yang lainnya sekiranya bisa larut di dalam tambak. Kemudian yang keempat,
Dipastikan tambak terhindar dari leseh atau siput-siput tambak. Kalau memang ada, silakan bisa menaburkan dengan bentan sebanyak 4 bungkus dicampur dengan samponin. Tapi untuk saya pribadi jarang atau bahkan tidak pernah untuk menggunakan bahan-bahan kimia. Tujuannya untuk memperasri tambak. Yang kelima, mengganti air tambak yang bekas samponin dengan lamanya minimal 1 minggu. Biarlah keluar gonta-ganti air yang baru. Biarkan pintu air terbuka sedikit-sedikit saja selama minimal 3 hari dengan kondisi saringan terpasang hingga masa panen. Penanganan yang ketiga yaitu proses pemilihan bibit bandeng. Setelah mengolah tambak dengan menaburkan semponen dan lainnya, kemudian barulah memilih bibit bandeng sebagai untuk ditebarkan. Pilihan yang tepat diantaranya adalah 1. Memilih bibit alam kalau ada. Tapi sekarang memang jarang untuk mendapatkan bibit alam. Bibit alam itu bibit nener yang didapat langsung dari tepi pantai. Yang kedua, memilih bibit yang besar atau dikenal dengan bibit gelondong dengan ukuran rokok jarum atau sampai korek gas. Tujuannya untuk mengurangi angka kematian pada ikan bandeng. Yang ketiga, memilih bibit yang agresif atau lincah. Yang keempat, memilih bibit yang postur awaknya panjang atau lonjong. Yang kelima, memilih bibit yang warna kulitnya agak kehitaman. Dan yang keenam, memilih bibit yang jenis grade A super sebagai pengganti bibit alam kalau tidak tersedia. Penanganan yang keempat yaitu proses penebaran bibit bandeng. Setelah sudah mempunyai pilihan bibit yang tepat, barulah kita menebarkan dengan cara sebagai berikut. 1. Memilih waktu di pagi hari, kisaran jam 7 sampai setengah 9. Atau 2. Memilih sore hari sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Tujuannya adalah menghindari panas matahari yang tinggi yang dapat menimbulkan stres pada bibit bandeng. Yang ketiga, letakkan balon-balon di atas air tambak. Kira-kira lamanya 30 menit supaya beradaptasi antara air dengan bibit bandeng. Yang keempat, setelah 30 menit kemudian barulah buka balon-balon bibit dan lepaskan secara perlahan. Penanganan yang kelima yaitu pembuatan lumut-lumut sebagai pakan utama ikan bandeng di dalam budidaya yang tanpa penjemuran. Penanganannya yang pertama, kurangi volume air di dalam tambak. Sisakan air hingga paling sedikit. Yang kedua, tutup pintu air rapat-rapat. Dan yang ketiga, taburkan pupuk NPK Mutiara minimal 20 kg untuk per 2 minggu sekali dalam 1 hektar. Berikan ketika umur bandeng sudah mulai 3 minggu dari mulai penebaran bibit bandeng. Penanganan yang ketujuh yaitu proses panen. Panen ikan bandeng ukuran konsumsi idealnya ukuran 1 kg isi 3 atau 4 atau 2 kg isi 3 ekor. Itu bisa dipanen 1 mulai panen minimal 3 bulan atau hingga 4 bulan lamanya. Yang kedua, bisa menggunakan alat-alat seperti jaring, jala, atau rakad. Yang ketiga, menghitung para pekerja secukupnya untuk membantu panen. Yang keempat, memasang safety keamanan seperti helm,
untuk menghindari hantaman ikan. Cukup sampai di sini dulu dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya jangan ketinggalan dari video-video kami yang baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.